Iya, jadi memang mekanisme menyatakan satu putusan MK tidak sah itu tidak secara clear ya diatur. Tetapi pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ayat 6-nya dengan jelas mengatakan jika ada benturan kepentingan putusan menjadi tidak sah. Telak, Gibran terancam batal jadi cawapres Prabowo. 5 warga Solo minta MK larang Gibran jadi cawapres. Kemudian ayat 7 pasal 17 itu menjelaskan lebih lanjut bisa dilakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang ada benturan kepentingan tersebut. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Redaksi Jurnal. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah didaftarkan ke KPU RI sebagai bakal calon wakil presiden bagi bakal calon presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 pada Kamis, 25 Oktober 2023 yang lalu. Pencalonan Gibran memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pasalnya Gibran dicalonkan sebagai bakal cawapres setelah keluar putusan perkara di MK terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Namun putusan MK itu juga dipersoalkan sejumlah kalangan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama-sama sejumlah kalangan aktivis melaporkan putusan MK itu ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kamis, 26 Oktober 2023, sidang perdana MK-MK dilaksanakan dipimpin Ketua MK-MK Jimli Asidiki. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum itu diperiksa kehadiran dan kerugian langsung dari masing-masing pemohon. Sebelum sidang ditutup, Denny meminta izin, menyampaikan masukan dan pandangan bahwa putusan MK-MK tidak bisa dilepaskan dari proses pencalonan Pilpres 2024 karena perkara yang paling menjadi sorotan adalah putusan perkara nomor 90/PUU/21/2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang membuka peluang Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Oleh karena itu, meskipun yang diperiksa adalah laporan dirinya kepada Hakim Terlapor Anwar Usman, menjadi penting untuk juga memperhatikan masa pendaftaran pasangan Capres-Cawapres di KPU. Menurut dia, berdasarkan tahapan Pilpres, jadwal yang paling terkait adalah pengusulan bakal pasangan calon pengganti yang dimulai pada tanggal 29 Oktober dan berakhir pada 8 November 2023. Karena itu, dia menilai penting untuk putusan MK-MK diterbitkan sebelum batas akhir pendaftaran di tanggal 8 November 2023. Kata Denny, jika putusan MK perkara nomor 90 tidak sah karena pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman, maka konsekuensinya Gibran tidak bisa ditetapkan KPU sebagai paslon cawapres dari Capres Prabowo Subianto, sehingga Gibran bisa diganti sebagai cawapres Prabowo. MK-MK mengaku tak menutup peluang putusan etik yang dihasilkan nanti dapat membatalkan putusan MK nomor 90/PUU/21/2023 terkait syarat usia Capres-Cawapres. Dalam laporannya, Denny meminta agar putusan MK-MK dapat membatalkan putusan MK tersebut. Seandainya terbukti Hakim Konstitusi melanggar etik dan pedoman perilaku hakim dalam memutuskan gugatan usia Capres dan Cawapres. Di tengah kontroversi putusan nomor 90/PUU/21/2023, bahkan 5 warga Solo meminta MK menguji ulang pasal 169 huruf Q UU Pemilu terkait syarat usia Capres dan Cawapres. 5 warga yang menguji pasal syarat usia Capres atau Cawapres terakhir mengaku dirugikan atas keluarnya nomor 90/PUU/21/2023 tersebut. Ada beberapa hak konstitusional mereka yang diklaim terlanggar, yaitu hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk memperoleh yang sama dalam pemerintahan, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Tidak terdapat indikator objektif dalam menentukan seseorang telah dinyatakan matang dan berpengalaman. Namun setidaknya dalam penalaran yang wajar, seorang gubernur dengan populasi penduduk dan kompleksitas permasalahan lebih matang dan berpengalaman daripada seorang bupati atau wali kota. Oleh karena itu, kelima warga Surakarta tersebut meminta MK untuk membatasi apa yang dimaksud sebagai pilkada dalam amar putusan nomor 90/PUU/21/2023 dengan hanya memberlakukannya untuk pilkada tingkat provinsi. Bisa dibilang dan disimpulkan bahwa potensi Gibran menjadi cawapres Prabowo memang berpotensi gagal. Tapi apakah aduan itu bakal disetujui MK-MK? Saya masih belum yakin, karena mau dituntut 1000 kali juga rasanya percuma. Keajaiban hanya berpihak pada kelompok sebelah. Mana mungkin berharap mereka menghancurkan keajaiban itu? Betul? Jadi bagaimana kalau menurut Anda?
Sosok Gibran gimana? Sosok Gibran gimana? Tanggapan dari Mbak Yana? Melihat kerap saya. Terekam kamera Yeni Wahid melengos saat ditanya wartawan dukungan ke Gibran, beri sinyal kuat tidak ke Prabowo, tapi justru ke Ganjar Mahfud, paling dekat dengan Gus Dur. Pendukung kultural Pak Mahfud MD itu relatif beririsan dengan pendukung Gus Dur ya, ada faktor kesejarahan atau faktor empati, karena Pak Mahfud MD ini kan dikenal sebagai loyalis Gus Dur. Mas Ganjar itu teman saya sendiri, jadi sudah bukan orang asing, sering sekali ketemu beliau sudah sering sekali ke Ciganjur, saya juga kalau ke Semarang juga ketemu beliau, maka beliau mensupport juga, sering datang di acara-acara kami, acara Haul Gus Dur juga beliau datang, jadi ya memang sudah sering sekali pertemuannya. Kalau Ibu melakukan acara sahur keliling selama bulan Ramadan di Jawa Tengah, ya Mas Ganjar juga sowan ke Ibu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid melakukan ziarah ke makam Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro atau Mbah Lim, pendiri Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti di Klaten, Jawa Tengah, Senin 24 Oktober. Kedatangan Yeni disambut antusias ratusan santri. Dalam kesempatan itu, Yeni juga berdoa untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan ditanya soal arah politik di Pilpres 2024, Yeni mengaku hingga saat ini belum bisa menentukan. Namun demikian, ia akan segera mengumumkan siapa pasangan ideal yang akan didukung setelah semua kandidat mendaftar resmi ke KPU. Menurut Yeni, ada beberapa kriteria pasangan Capres-Cawapres yang akan didukungnya di Pilpres 2024, yaitu yang punya semangat memperbaiki bangsa Indonesia dan yang paling utama memiliki kedekatan dengan Gus Dur. Para wartawan pun kemudian menanyakan terkait putra sulung Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi bakal calon presiden mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Ternyata Yeni Wahid pun melengos dan enggan berkomentar. Yeni kemudian bergegas pergi meninggalkan pondok pesantren dan melanjutkan perjalanan. Tidak mau berkomentarnya Yeni soal manuver politik Gibran merupakan pertanda bahwa tidak akan melabuhkan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Yeni sepertinya lebih berhati-hati dalam melabuhkan pilihan politiknya kali ini. Mungkin ada ketakutan di hati Yeni dengan politisi pengkhianat, seperti pengkhianatan Caimin atas Gus Dur dulu, dan juga seperti Gibran yang mengkhianati PDIP. Menurut Yeni Wahid, ada beberapa kriteria pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan didukungnya di Pilpres 2024, yaitu yang punya semangat memperbaiki bangsa Indonesia, dan yang paling utama yang memiliki kedekatan dengan almarhum Gus Dur. Dan pasangan capres yang memiliki kriteria seperti itu hanya ada pada pasangan Ganjar Mahfud. Menurut saya, keunggulan Ganjar Pranowo sebagai capres adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dengan latar belakang dan pencapaian yang dimilikinya, ia layak menjadi salah satu kandidat terkuat untuk memimpin Indonesia di masa depan. Ganjar siap melayani rakyat, bukan menguasai rakyat. Ganjar adalah sosok yang sudah terbukti memimpin sebuah daerah yang dulunya tidak ada apa-apa menjadi sangat maju dan perkembangannya pesat. Beliau berhasil memimpin Jawa Tengah dengan luar biasa dengan menurunkan angka kemiskinan dengan signifikan. Dan yang paling penting, dia tidak pernah janji-janji palsu. Ganjar juga sudah membangun banyak infrastruktur untuk menjamin kemajuan peradaban manusia di sana. Infrastruktur fisik yang berdiri di Jawa Tengah membuktikan jika beliau bekerja bukan untuk menguasai rakyat, melainkan untuk melayani rakyat. Ganjar sudah membuktikan dirinya sebagai sosok yang melayani dan ada di bawah kehendak rakyat. Kedekatan antara Ganjar dan keluarga dari almarhum Gus Dur membuktikan bahwa beliau adalah sosok yang memang sangat berakhir dan memiliki hati untuk melayani. Begitu juga dengan Mahfud MD. Sebagai seorang nadiyin yang taat, Mahfud MD ini dikenal sangat dekat dengan Gus Dur. Bisa dikatakan dia adalah murid terbaik Gus Dur. Bahkan banyak kalangan menduga bahwa sikap dan orientasi politiknya sangat dipengaruhi oleh sosok seorang Gus Dur.
Sebagai warga NU dan murid Gus Dur, Mahfud memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Komitmennya terhadap NKRI tak perlu diragukan lagi. Sebagai tokoh yang sejak kecil dididik di pesantren, keimanannya juga tidak ada yang mempertanyakan lagi. Secara gemilang berhasil mencatatkan rekor sebagai guru besar tercepat dalam usia muda. Hal menarik dari sosok Mahfud MD adalah bukan tipe seorang politisi yang munafik. Mungkin ini pengaruh seorang Gus Dur. Pernyataan-pernyataannya menjadi sangat powerful karena didukung oleh fakta dan kepakarannya di bidang hukum. Penulis sendiri sangat suka dengan berbagai ulasannya tentang hal-hal yang sedang terjadi. Keren, sesuai fakta, menarik, dan mengena. Jadi melihat hal ini, ada kemungkinan besar jika Yeni Wahid akan menjatuhkan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Jadi, bagaimana menurut Anda?